Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kembali Edi Selalu di Hati yang selalu kesana kesini berburu informasi dan motivasi, bicara hal-hal yang substansi. Saat ini saya sengaja bermain silaturahmi ke rumah Sensei Alex, pencetak atlet bela diri di Jalan Soponyono Cetis. Selamat siang Pak Alex. Selamat siang ya, kabarnya sehat walafiat. Alhamdulillah. Aktivitas masih melatih ya? Masih apalagi ini kan menjelang Praporprov, jadi intensitas latihannya lebih ini. Intensitas lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Naik, tapi ini ya. sekarang pegang wusu ya, kalau tidak salah ya? Iya, resminya pegang wusu, tapi di belakang layar kan masih ada banyak cabur bela diri. Selama itu diikuti atlet saya, berarti saya melatih. Jadi ada jiu-jitsu, ada hapkido, ada karate juga. Karate, yang wudu, dulu pernah yang wudu. Dulu yang wudu, ya. Pokoknya semua asal bela diri, ya. Insya Allah bisa gitu ya. Iya. Dibisa-bisakan maksudnya. Oke. Kita kan sudah kenal lama tapi berkaitan dengan aktivitas olahraga ya. Iya. Nah, saya dengar ternyata Pak Alex ini kan pecinta alam, sukanya naik gunung. Iya. Nah, itu apakah masih sampai sekarang naik gunungnya? Masih. Kemudian terakhir itu saya ini baru pulang dari pendakian ke 318. Di mana itu? Atas Angin, Pegunungan Muria. Oh, Pegunungan Muria. Ya. Pak Alex. Jadi sejak kapan Pak Alex suka naik gunung? Saya suka naik gunung itu begitu kuliah di IKIP. Oh, dulunya di IKIP ya? Di IKIP Semarang, kemudian berarti guru? Calon guru, karena nggak jadi. Ya, itu yang kemudian saya aplikasikan dalam melatih kan, karena background saya kan pendidikan guru kan, jadi ada pemahaman tentang ada kurikulum itu. Nah, di masa kuliah itulah saya ketemu sama satu teman kos yang dia tampak maco, gagah, pendaki. Oh, pendaki. Nah, saya sendiri backgroundnya dari kecil itu kan wes badannya kecil, teman-temannya besar, kadang-kadang dibully. Jadi di bawah sadar itu ada keinginan untuk piye carane jadi maco gitu loh. Betul, jadi keren. Pada masa itu kan, itu berarti tahun 1984, mendaki itu masih sangat jarang yang suka. Ya, kalau jadi, sekarang maconya kan mobil mewah. Kalau zaman itu kan naik gunung kan gitu. Betul. Maconya naik gunung. Berarti awalnya dari maco lah. Terus berarti dari keinginan itu dilanjutkan naik gunung itu komunitas atau hanya 1-2 orang waktu itu? Kan kalau sekarang ada mungkin Mahapala mahasiswa. Iya. Zaman dulu pun sudah ada, Mas. Cuman saya sengaja tidak mau bergabung dengan Mahapala karena keterbatasan mereka. Jadi karena dana yang terbatas, kemudian zaman itu kan jenengan sudah menangi belum? Kalau kita mau naik gunung atau mau kegiatan outdoor itu kadang-kadang kita dibutuhkan surat dari kantor Sospol. Nah, ini kan susah. Apalagi kalau ada isu tentang daerah tertentu itu daerah basis PKI itu susah sekali. Kalau surat dari kepolisian masih gampang, tapi kalau dari Sospol itu susah. Gitu. Berarti kalau tidak ikut komunitas berarti mungkin bisa dikatakan pendaki liar atau gimana? Oh, Pak Alex kategori pendaki liar karena tidak mau terlibat dalam birokrasi. Aku senang munggah gitu. Karena birokrasi itu tadi kayak Mahapala itu tadi ya, itu kan kegiatannya akhirnya hanya memanjat pohon jati pakai tali, merayap apa-apa. Lah kapan munggah gunung ya, Mas? Gitu. Akhirnya saya mengambil inisiatif mendaki bersama teman-teman itu. Dan pada saat itu mungkin masih ada istilah ngere ya. Maksudnya ngere itu yes bondo nekat mangkat. Iya. Jadi kita naiknya biasanya naik zaman sekarang disebut backpacker itu. Jadi ada truk berhenti kita nunut kayak gitu. Ada nggak maksudnya pengalaman naik gunung
Pak Alex ini yang kemudian bermanfaat buat cara melatih di olahraga ini, cara melatih bela diri yang sumbernya dari kesukaan Pak Alex naik gunung itu? Banyak. Saking banyaknya itu, pada tahap tertentu setiap kali saya melatih pembela diri, kalau teknik sudah diberikan, strategi sudah diberikan, pada akhirnya mereka saya ajak mendaki. Karena di situ ada apa itu? Karena di situ ada yang namanya kita harus bisa membaca kapan hujan kira-kira. Dari bau udara, dari angin, dari awan, dari suhunya. Nah, berarti akhirnya malah bisa membaca kapan lawan memukul, kayak gitu. Larinya ke situ. Jadi olah rasa juga. Ya, mengejar intuisi itu. Hebat banget ini. Kemudian kedekatan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kayaknya sih melalui alam tadi ya. Ya, kalau kita dekat alam, otomatis kita juga gampang dekat sama Tuhan. Karena apa? Karena lawannya nanti yang kita hadapi juga hamba Tuhan yang berdoa gitu. Jadi kita harus bisa membaca itu. Nah, itu belajarnya hanya bisa di sana. Gitu. Dan ngomong-ngomong juga malah apa yang Pak Alex terapkan di atlet-atletnya itu yang nyeleneh dan aneh-aneh ini kan Pak Alex sempat dijuluki pelatih edan kayak gitu. Oh ya, iya. Saya juga dan itu sudah lama kalau ya, pelatih edan. Dan itu anu ya, tidak mempengaruhi atlet dan orang tua atlet ya dilatih Pak Alex ketika Pak Alex dicap pelatih edan itu. Enggak ya. Enggak. Tidak relevan untuk atlet yang sudah pernah saya latih. Tapi mungkin itu relevan dengan yang belum kayak saya orang luar. Jangan kesana ke pelatih edan kan gitu toh. Ya, betul. Karena pernah ada seorang atlet yang keceplosan ngomong, wah saya salah menyangka. Saya pikir Pak Alex itu begini. Ternyata setelah kenal, setelah tahu caranya melatih, semua itu ada alasannya. Gitu. Dan tentunya tetap demi prestasi. Iya, kita nggak mungkin toh mengarang satu metode yang nggak ada hubungannya tiba-tiba kita lakukan itu gambling karena taruhannya kan nama baik. Kembali ke mendaki tadi Pak Alex. Ada nggak pengalaman Pak Alex yang karena otomatis kan namanya pecinta alam kemudian mendaki itu kan frekuensinya banyak. Pasti ada nggak pengalaman yang paling terkesan sampai dengan sekarang? Ada yang paling bukan hanya terkesan tapi yang membuat trauma. Jadi sisa traumanya itu masih ada juga sampai sekarang. Ya, pengalaman buruk saya di Gunung Slamet itu tahun 1985. Pengalaman buruk sampai trauma. Itu apa itu? Jadi saya mendaki bertiga. Bersama. Masih kuliah juga itu waktu itu? Itu saya semester ketiga berarti. Iya, semester ketiga. Bersama satu sahabat saya, satu jurusan, satu kelas, temen diskusi, temen dolan, temen naik gunung juga, si Iqbal Latif itu. Kemudian satu lagi dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Gagah Pribadi. Nah, kita berangkat bertiga, tapi yang pulang hanya saya. Yang pulang hanya Pak Alex? Iya, yang pulang hanya saya. Yang dua hilang? Yang satu jatuh ke jurang. Kemudian saya tungguin sampai meninggal, saya turun. Enggak, maksudnya jatuh ke jurang itu Pak Alex tahu persis orangnya jatuh gitu? Tahu terus Pak, terus ikut turun gitu ya? Turun, terus yang satu waktu jatuh Pak Alex turun itu kondisinya masih hidup? Masih hidup, tapi patah tulang belakangnya. Tulang belakang patah. Ya, terus yang Gagah ini dia turun untuk cari bantuan. Saya tunggu itu 4 hari. 4 hari nunggui bantuan ya, sama nungguin bantuan itu, sampai kemudian hari keempat setelah jatuh teman saya ini meninggal di depan mata Pak Alex sendiri ya. Dan bantuan nggak datang. Karena bantuan nggak datang, teman sudah meninggal, saya putuskan untuk turun. Ternyata teman saya itu tidak pernah turun gitu. Intinya begitu. Wah, ngeri berarti Pak Alex ya. Jadi total 14 hari saya berada di Gunung Slamet itu. Enggak, yang 4 hari ini Pak Alex nungguin itu apa saja yang dilakukan?
Maksudnya Yang selama dilakukan ya membantunya menunggu ajal, Mas. Kalau diringkas. menunggu aja. Jadi Nggak baik makan apa nggak ada. iya seperti itulah, tapi masing-masing Nggak, ini maksudnya kan sudah nggak ada stok makanan apa di situ. Makan apa itu? ya kan survival. Hmm. Kalau soal survival itu kami Ya. dulu setiap kali mendaki memang membiasakan diri untuk memakan apa yang ada di sana. Yang mungkin sekarang sudah nggak usum gitu loh, nggak lazim. Ya, gitu. daun itu. Iya, daun, akar apa itu kita biasa makan seperti itu. Karena apa? Karena pada masa itu tersesat naik gunung itu sebuah keniscayaan. Karena trek itu belum banyak. Belum banyak. Jadi peluang untuk tersesat setiap mendaki gunung itu ya kira-kira 80%. 80%. Ya, Dan itu hanya orang-orang gila atau orang-orang Ya, nekat ya. betul. Dan Ya. di bawah nggak ada SAR kok ya pada waktu itu ya. Maksudnya Nggak harus ada izin SAR SAR resmi waktu itu nggak anu. Jadi yang kalau ada pencarian biasanya ditangani polisi, perhutani, ya. tentara gitu. Oh, kalau di sekarang ini kan kayak di Lawu itu kan sudah ada tim SAR yang sudah standby. ada, iya, Contohnya izin. Iya, Kemudian iya, betul. ketika nggak pulang berhari ada yang nyari gitu. Ya, Itu nggak ada sama nggak sekali. ada zaman dulu. Base camp aja belum lazim. Jadi kebanyakan gunung nggak ada base campnya. Jadi kita menginap di rumah penduduk, apakah itu lurah, apakah mituo, apa-apa. Kemudian kita ikut makan di situ, nanti kita ngamplopi berapa seikhlasnya. Tapi gitu. tidak dilarang ya sama lurah itu Mas. Mak jangan naik kata apa gitu. Oh dilarang. Dilarang ya. Dilarang. Berarti tapi nggak bilangnya juga nggak akan naik ya? ya bilang akan naik, tapi dengan lobby-lobby biasanya gitu. Oh gitu. Ya kita minta belas kasihan dengan muka memelas lah, kita ini mahasiswa ini sudah Mencari. apa keluar banyak gitu. Biasanya kalau orang Jawa kan lebih permisif gitu loh. Nggak, terus melanjutkan cerita yang dua nggak pernah hilang itu, kemudian dari orang tua kedua teman Pak Alek itu apakah mencari Pak Alek atau Pak Alek sendiri yang memberikan keterangan kepada orang tua? Ya ceritanya cukup kompleks. Ya. Jadi tak ceritakan singkat aja ya. Ya. Jadi kami naik, ketika kami naik itu kejadian pentingnya itu di pos 1 masa itu namanya Samarantu. Nah sekarang jadi pos 4 Samarantu ini. Ya. Nah di Samarantu itu saya melihat ada cungkup. Jangan tahu cungkup ya? Cungkup tahu. Nah cungkup jumlahnya 2. Ini kayak baru. Jadi kami sampai di situ malam, seolah-olah tadi siang baru selesai. Jadi catnya itu masih mengkilap. Ya, aku rada merinding-merinding juga. Ya, dan itu terang bulan. Gitu Iya, loh. iya, Jadi iya. tampak sekali. Nah, karena kurangnya informasi, saya pikir itu pos pendakian. Cungkup itu Iya. dengan pos pendakian. Aku nggak mikir cungkup. Iya, Nggak mikir. pos pendakian. Yang ya. pertama saya pikir pos pendakian. Iya. Nah, terus kok 2? Ya. Terus kok kecil? Iya. Dan tidak ada pintunya, nggak ada jendela, nggak ada pintu, Ya. gitu. Nah kemudian 2 teman tuh kan masih di belakang saya. Aku teriak, aku sudah sampai di pos. Ya. Gitu. Nah tapi kok kayaknya baru dan bentuknya itu kok malah kayak, menurutku kayak cungkup karena kecil gitu. Ya sudah kamu melangkah. Loh Mas, begitu saya melangkah ke depan, Ya. baterai tak nyalakan. Itu kan waktu itu kami nggak pakai baterai karena terang bulan. Ya. Begitu dinyalakan hilang, Mas. Hilang apanya? Cungkup itu hilang. Loh lah. Nah, Merinding. nah ketika hilang itu 2 teman ini datang. Lah mana posnya? Sumpah tadi di depan ini. Dan ini enggak ada. Nah itu shock. Saya shock. Shocknya itu begini, karena diantara 3 teman itu, saya, Iqbal dan Gagah, Ya. kalau dikatakan ilmu itu ada, meskipun saya nggak percaya ilmu itu ada ya, Ya. itu saya yang paling punya, karena waktu itu saya belajar pawang. Ya. Belajar pawang ular. Kenapa saya belajar pawang ular? Ya gunanya kalau kegiatan pecinta alam begini saya bisa ngatasin kan, Iya, kan iya. banyak hewan berbisa. Loh itu sampai nggak tahu nih itu satu fenomena. Jadi sampai bahkan dengan background kepawangan saya itu, saya nggak nyadar bahwa itu satu fenomena mistik atau fenomena spiritual lah. Saya nggak tahu gitu loh. Cuma real betul gitu loh. Iya. Cuma gini, maksudnya dalam pikiran Pak Alek
maksudnya apakah itu berpikir wah iki gaib atau berpikir lah ya berarti aku masalah lihat atau gimana? Nah itu terjadi perdebatan dua teman ini karena sama-sama kita kan orang-orang apa ya kampus ya nggak percaya sama seperti itu. Dipikir saya halusinasi gitu. Nah kalau halusinasi bagi saya itu tidak mungkin karena dua teman ini di belakang saya berarti dia lebih nggak sehat, saya yang paling sehat gitu. Menurut saya kalau halusinasi harusnya mereka yang lihat bukan saya gitu. Nah kemudian oke lah dianggap halusinasi aja lah gitu. Naik kita sampai di atas. Ini ada satu hal penting lagi. Jadi seminggu sebelum kami mendaki ada pendaki Unsut Purwokerto namanya Hartoyo mati kedinginan di puncak. Itu di media gitu, maksudnya taunya informasi itu satu di media, yang kedua di rumahnya Pak Lurah. Pak Lurah menyampaikan itu, disampaikan bahwa di atas ini sedang dingin sekali. Seminggu yang lalu ada yang meninggal dan sebagainya. Dan kebetulan di sana juga ketemu para pendaki Unsut. Jadi kita sudah dapat dari berita, dapat dari Pak Lurah, dapat dari teman-temannya juga. Jadi mereka ini rombongan mereka mau mendaki, cuman ada yang sakit jadi kami berangkat duluan. Nah sampai di puncak ternyata yang diceritakan itu benar, bahwa memang sangat dingin. Untuk menggambarkan dinginnya itu begini, kalau kita mulut kita ini mangap gak iso mingkem mas, nek mingkem gak iso mangap. Akhirnya saat itu belum punya alat apa gitu ya, untuk nggak ada. Jadi untuk makan itu rahang harus dibantu sama tangan ini. Nah, itu dinginnya segitunya. Kemudian oke lah kita nggak bisa lama-lama di puncak, kita langsung turun aja. Begitu mau turun kabut datang. Kabut ini seumur hidup saya dalam hal mendaki itu kabut paling tebal. Berapa jarak pandangnya? Kira-kira 2 meter lah. Jadi itu pun pakai baterai loh. Jadi kalau pakai baterai besar, saya kan punya baterai besar itu, kalau disorotkan itu seperti nabrak dinding putih 2 meter di depan saya. Nah waktu turun karena faktor yang terpenting itu terhantui oleh dinginnya Gunung Slamet. Dan cerita tentang kematian Hartoyo itu. Nah kemudian ada faktor kabut yang membuat batuan lepas itu jadi licin. Nah ini membuat teman saya si Iqbal kepleset. Karena dia minusnya tebel. Nah kepleset. Ini kayak di cutter ini tangannya ini, kayak di cutter dalam, tapi ya nggak keluar darah, dingin. Jadi putih gitu dalam. Itu untuk jagangi tadi waktu jatuh ya? Waktu jatuh kan dia begini. Nah ternyata ini nggak keluar darah. Itu makin membuat kami apa ya, takut terhadap dinginnya itu. Nah kemudian turun karena nggak bisa orientasi, kita nggak bisa turun sampai ke jalan yang sebenarnya. Jadi kita sampai ke batas vegetasi tapi bukan pelawangan. Nah karena bukan pelawangan itu, yang satu saya suruh menyusur ke kiri, satu menyusur ke kanan. Saya beri waktu 15 menit. Apapun yang terjadi, kalau sudah 15 menit balik. Ternyata dua-duanya menemukan jurang. Jadi yang ke kiri ketemu jurang, yang ke kanan ketemu jurang, pulang. Entah itu halusinasi atau bukan, yang jelas dua-duanya laporannya sama. Akhirnya karena kita tidak mungkin lagi ke atas karena apa, dinginnya yang sangat itu ekstrim, itu kita terabas hutan. Tapi itulah awal bencananya. Itu berarti sebelum sampai puncak ya pada waktu itu? Sudah. Ya tadi yang tak ceritakan, di puncak itu nggak iso langsung turun gitu ya? Nggak iso makan gitu, kita turun. Tapi turunnya sudah dapat setengah belum ya? Setengah perjalanan? Belum ya? Itu pucuk etok yang nggak ada hutannya, itu kan hanya pucuknya tok yang batuan lepas itu. Ya kira-kira kalau jalan ya mungkin 1 kilo lah. 1 kilo. Terus Pak, tadi yang saya tanyakan maksudnya orang tuanya berarti kan tahu dari Pak Alex ya, atau gimana? Dari koran. Dari koran gitu. Ya, jadi bahkan keluarganya Gagah itu termasuk yang mengambil inisiatif pertama untuk pencarian gitu. Karena waktu itu kalau lapor kan
prosesnya juga lama, nggak seperti sekarang kalau sekian jam nggak pulang ya langsung. Gagah itu yang jatuh atau yang turun nggak kembali? Gagah yang turun nggak kembali. Oh, turun nggak kembali. Iya. Dan informasi dari warga nggak pernah turun kan gitu toh? Nggak pernah turun. Dicari nggak ketemu juga gitu. Nah, setelah keluarganya Gagah ini mencari, ramelah pencarian itu, gitu. Akhirnya tetap nggak ketemu semua. Tetap nggak ketemu semua. Nah, ketika saya turun, pencarian ini kan lebih terfokus. Terfokus. Oh, lokasinya sana. Nah, pencarian dihentikan karena tim SAR-nya itu sejumlah 11 orang. Satu peleton itu kan 11 orang itu melihat makhluk setinggi 2 meter atau lebih, berbulu. Nah, kemudian ini kalau mengenai pohon atau semak, itu kayak transparan dulu, tembus. Tapi dia gendong jenazah teman saya. Itu yang menyaksikan banyak orang, hanya 11 orang. 11 orang lihat semua. 11 orang lihat semua. Nah, di rumah sakit itu kan dibuat posko, jadi saya tahu betul. Karena apa? Di samping saya itu komandannya, komandannya dengan jelas memerintahkan. Intinya begini, kita itu sudah mencari habis waktu, habis dana, tidak bisa kalau tanpa hasil. Jadi tembak. Jadi makhluk yang ini gendong itu ditembak, dor, pelurunya tembus gitu aja. Nah, ini kan panik. Ini pelurunya tembus, dia malah naik ke pohon, terbang ke pohon. Tapi tetap sambil sambil gendong itu. 2 atau 1 yang dibawa? Satu. Si Iqbal itu yang saya tinggalkan dalam keadaan meninggal itu. Gitu, dan terakhir si makhluk ini terbangnya ke arah puncak. Gitu. Otomatis pencarian langsung dihentikan karena kalau sudah berurusan sama begini ini kan nggak ini. Kalau menurut Pak Alex sendiri itu makhluk apa? Feeling atau maksudnya menurut ini apa genderuwo atau apa? Ini masalahnya nyangkut Mas, nyangkut temen saya dan saya tidak melihat sendiri. Jadi saya nggak berani berasumsi. Karena itu kesaksian tadi itu yang saya dengar dari 11 orang gitu lewat HT. Nah, akibat dari peristiwa itu bagi saya tidak boleh mengeluarkan statement. Jadi berpuluh-puluh tahun waktu berlalu yang berkembang adalah isu atau wartawan yang menulis berdasarkan omongan orang, tapi bukan saya, karena saya dilarang ngomong. Kalau waktu itu sampai ada berita tentang aparat menembak sesuatu yang gaib, kacau banget itu nanti. Jadi saya memang diminta oleh aparat tidak berkomentar. Gitu. Pak Alex, itu berarti pengalaman yang benar-benar ibaratnya sampai trauma ya. Trauma. Terus berjalannya waktu sampai sekarang Pak, pernah nggak mungkin bermimpi atau teman yang Pak Alex tadi lewat mimpi atau menyampaikan pesan atau gimana, pernah? 1 atau 2 bulan yang lalu, setelah saya tunggu-tunggu sampai berpuluh-puluh tahun, akhirnya saya bisa bermimpi. Sebelumnya saya berharap bisa bermimpi. Saya kira itu hubungannya sama niat saya yang kuat untuk mencari lagi. Gitu. Jadi akhir-akhir ini kan sejak beberapa tahun yang lalu itu ini menguat. Karena apa? Karena saya ketemu istri yang bisa memahami gitu loh. Kalau istri yang dulu kan tidak. Istri yang dulu itu cenderung bilang hidup ini kan sudah mengalir dan kamu sudah mencari temenmu itu 7 kali dan tidak mendapat hasil. Sudahlah, cukup, urusi hidupmu saja kan gitu. Nah, kalau yang ini kan enggak, kalau itu masih menimbulkan penasaran, ya monggo, nek perlu tak kancani kan. Kalau istri yang sekarang kan begitu. Gitu. Nah, ternyata ketika saya mau berangkat, saya jatuh dari tangga itu, kaki kiri ini retak. Tapi kan ini hati masih sangat ingin. Nah, dalam kondisi seperti itu saya mimpi. Saya mimpi ketemu almarhum Iqbal. Iya. Itu ngobrol atau menyampaikan pesan? Ngobrol. Ngobrol. Pada intinya dia berada di bukan desa ya, tapi itu semacam kampung, tapi terdiri dari mes-mes dan isinya orang di sana beribadah semua. Kerjaannya hanya ibadah di sana. Jadi yang Islam ya sudah, satu komplek itu Islam semua, isinya ya sholat, wirid dan sebagainya. Terus dia ngomong, nek disingkat isinya gak usah mencari, ndak akan ketemu.
Tidak akan ketemu. Ikhlaskan aja, doakan aja. Karena kita sama-sama menanti. Kamu menanti di sono, aku menanti di sini. Nah gitu. Terus saya tanya, lah kamu di sini lah. Sekarang si Gagah ada di mana? Ada. Di sana tempatnya. Beda dengan saya, tapi masih di kampung yang sama. Gitu. Apa agamanya beda memang? Enggak. Enggak. Mungkin gini ya, tapi ini asumsi loh Mas. Barangkali karena kadar ketaatan atau cara apa ya, dalam agama itu kan ada grid ya, dan ada aliran-aliran ya, mungkin itu yang mengaruhi. Tapi tetap satu komplek, satu komplek ya. Kayak kita seandainya di dunia itu nggak berlatih aja juga, kamu di sini dulu, naik pangkat di sini dulu. Sebenarnya saya dalam satu. Terus saya tanya, kamu bisa nggak nganterin saya ke sana? Terus dia mikir lama, terus bisa. Tapi teman-temannya yang satu rumah, satu kamar sama dia itu semua melihat saya kayak nggak setuju, kayak nggak suka. Nah kemudian si Iqbal bilang, nggak usah wes. Intinya kamu cukup tahu bahwa kami berdua berada di tempat penantian. Seperti ini kondisinya. Jadi ngapain kamu cari? Kami di sini sudah mapan gitu loh. Saya tidak bilang bahagia loh, sebab yang saya rasakan di sana, definisi bahagia itu beda sama di dunia ya. Mereka itu nggak mikir apapun selain dan ada beban sama sekali gitu. Nah, dari semua yang pernah Pak Alex lakukan berkaitan dengan naik gunung itu, terus apakah ada kebahagiaan ataupun penyesalan yang sekarang, maksudnya yang untuk kehidupan sekarang dan akan datang? Kayaknya kalau soal mendaki ini itu lebih ke apa ya, semacam apa ya, pokoknya saya nggak lakukan lama ya bisa, tapi nanti pasti balik. Jadi kayak ketagihan kebutuhan, akhirnya jadi kayak kebutuhan. Ya kebutuhan. Mas. Saya kan sempat berhenti itu lama sekali, akhirnya kan balik lagi, dan yang sekarang ini masih selalu jadi bahan percekcokan sama istri itu kan karena kalau saya boleh memilih, saya pengen matinya di gunung. Tapi kalau tidak bisa mati di gunung, cukuplah saya diperabukan, abunya ditebarkan aja di gunung. Gitu. Itu berarti termasuk sudah wasiat ya? Ya. Pertimbangannya bukan karena loh Mas, bukan karena saya begitu mencintai gunung. Barangkali saya memang mencintai gunung, tetapi saya lebih tidak menginginkan makam saya didatangi cucu saya atau buyut saya untuk minta berkah. Karena sakralisasi saya nggak ingin, gitu. Biar sudah selesai gitu ya. Dibuang itu kan dia mau bagaimana kan itu. Karena tetap kita itu kan ada kehidupan sebenarnya, nggak harus datang, nggak harus apa. Ya harusnya ya memang harusnya doa sih, mendoakan kan. Iya betul. Pesan Pak Alex buat pendaki gunung yang sekarang ini, Pak, mungkin bisa disampaikan. Ya, sebenarnya mendaki gunung itu satu hobi yang bagus. Itu mengajarkan kita tentang kemandirian, mengajarkan kita tentang kesadaran terhadap lingkungan, bahkan juga mengajarkan spiritualitas. Di sana itu mau anaknya pejabat, anaknya orang kaya, anaknya orang miskin sama aja. Begitu dingin ya semua kedinginan. Termasuk menghindari dari sifat sombong ya. Jadi orang itu dinolkan semua. Tapi meskipun itu hobi yang cukup bagus, ada beberapa hal yang seyogianya teman-teman pendaki yang masih muda ini dibekali. Jadi minimal tentang survival. Karena kecelakaan itu bisa terjadi nggak selalu karena kita sengaja menerobos hutan kayak yang kami lakukan, tidak. Tapi di Merbabu itu beberapa tahun yang lalu ada pendaki dari Selandia Baru, pendaki tunggal dia. Berpapasan sama saya sempat ngobrol sama dia. Kemudian ketika saya sudah turun sampai di rumah, ini masuk koran hilang.
di orang ini. Nah, karena tim SAR-nya tahu saya orang yang terakhir, dimungkinkan ketemu karena waktu pendakiannya itu sama, diteleponlah saya, ketemu sama ini enggak ketemu, dan sempat ngobrol gitu. Nah, terus perkirakan dia turunnya di mana? Oh, dia pasti turun lewat Tekelan karena mereka mencarinya rute Cuntrol. Nah, dia pasti turun lewat Tekelan, dicarilah, ketemu Mas. Ternyata dia itu jatuh di sebuah sungai. Sungai gunung itu kan kering berbatu ya. Tapi untuk sampai ke situ itu nggak ada jalan setapaknya. Berarti dia menerobos belukar. Lu kok bisa sampai di situ? Menerobos belukar amblong gitu ya berarti ya. Gitu. Jadi ada faktor X yang membuat dia bisa jatuh di situ dengan kepala lebih dulu. Gitu. Jadi ada apa ya? Jadi kita seperti melihat jalan. Karena kami juga sering ngalami seperti itu. Istri saya juga pernah waktu di Welirang atau di mana itu jalan, Rumangsane itu jalan setapak, ternyata itu belukar. Gitu. Nah, ini juga perlu survival, perlu kesadaran bahwa kita itu manusia dan manusia selalu lebih tinggi dari mereka. Gitu. Kalau kita mau mendaki gunung, yang pertama yang harus dilakukan tentu saja mengenali gunungnya. Mengenali gunung. Sama kalau kita mau bertarung, kita harus tahu musuhnya itu senjatanya apa, tekniknya apa, sehingga kita nggak gagap. Nah, sama seperti itu. Harus pahami dulu karakternya. Kalau perlu ya malah mengajak yang pernah naik di situ dulu. Jangan terus wah aku sendiri. Dan sekarang itu semua itu mungkin sekali karena ada internet. Kita tinggal klik gunungnya, kita bisa tahu kondisinya, base campnya dan sebagainya. Nah, dulu enggak, kita buta. Kalau kita mau mendaki Kerinci misalnya, kita harus tahu kota yang terdekat sama Gunung Kerinci apa, Jambi. Nah, sekarang kita cari. Oh, berarti ini desanya yang tertinggi di daerah Jambi, ke arah Kerinci apa? Ketemu Kresik Tuwo. Ya kita menuju Kresik Tuwo. Ada jalan atau enggak ya kita ke sana. Kan gitu. Nah, sekarang kan enggak. Itu Pak Alex ya, terima kasih banget ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Luar biasa, ini juga bisa buat motivasi saya dan semoga bisa buat pemirsa juga. Jauhlah dari kesombongan kan termasuk. Karena kalau sudah di sana, ya kita nggak ada apa-apanya. Maksudnya yang ada hanya kekaguman kita terhadap ciptaan Tuhan. Betul. Mungkin itu Pak Alex, terima kasih. Mungkin kapan-kapan saya bisa ngobrol-ngobrol lagi teknik bela diri. Terima kasih pemirsa, jangan lupa tetap pantau channel Edi Selalu di Hati. Bisa dituliskan juga di kolom komentar, mungkin minta informasi apa, request berkaitan dengan apa, bisa insya Allah kami akan berusaha memuaskan rekan-rekan sekalian. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.